Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Pada mata kuliah kalkulus, bab yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi. Misalnya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang menentukan kostumnya untuk pergi berangkat kuliah. Oke, mahasiswa ini kita masukkan ke dalam himpunan yang kita beri nama himpunan A, kemudian kostum-kostumnya kita juga masukkan ke dalam himpunan yang kita beri namanya B. Maka terjadilah relasi dari himpunan A ke himpunan B, karena mahasiswa ini akan memakai kostum-kostum mereka sesuai dengan keinginannya. Nah, relasi inilah yang disebut juga dengan fungsi. Jadi, fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kalau kita berpikir secara logika, nggak mungkin kan satu mahasiswa ini menggunakan dua kostum secara bersamaan. Kayak gini, dia menggunakan dua kostum secara bersamaan. Nanti jadinya aneh kan dia. Nah, tapi mungkin aja semua mahasiswa ini menggunakan satu kostum yang sama, jadi seperti seragam. Misalnya semua mahasiswa ini adalah mahasiswa kedokteran, maka dia menggunakan satu kostum yang sama, yaitu kostum tentang kedokteran. Maka dari itu, fungsi juga dapat didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan satu dan hanya satu anggota B, oke? Cuman satu dan hanya satu. Himpunan A ini kita bisa sebut juga dengan daerah asal atau domain. Domain. Dan himpunan B bisa kita sebut juga dengan daerah kawan ya, atau kodomain. Domain biasanya ditulis dengan DF, dan kodomain biasanya ditulis dengan RF. Kita juga bisa menentukan loh, berapa sih domain dan kodomainnya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada dua himpunan yang masing-masing merupakan bilangan real. Nah, kalau notasinya bisa kita tuliskan dengan seperti ini. Fungsi dari dua himpunan, yaitu bilangan real ke bilangan real. Ini adalah notasi dari si fungsi. Oke, kedua himpunan tersebut mempunyai relasi seperti ini. Maka, nilai-nilai fungsinya bisa kita tuliskan ya. Nilai fungsi sama dengan, pada saat F-nya itu min 3, dia menghasilkan nilai 9. Berarti sama aja kayak min 3 kuadrat. Oke? Terus pada saat F-nya itu min 2, dia menghasilkan nilai 4. Ya kan? Dari sini ke sini 0. Berarti sama aja kayak min 2 kuadrat. Terus pada saat F-nya min 1 menghasilkan nilai 1. Pada saat dia nilainya 0, menghasilkan nilai 0. Pada saat 1, 1, 2, 4, 3, 9. Berarti dengan nilai-nilai fungsi seperti ini, kita bisa mengambil pola, yaitu rumus fungsinya, yaitu sebagai fx sama dengan x kuadrat. Oke? Nah, dengan rumus atau pola fungsi yang telah kita temukan, kita bisa langsung mencari berapa sih domain dan kodomainnya. Jadi si domain itu ialah X yang terdapat dalam fungsi ya. Jadi ini adalah domain. Dan kodomain adalah hasil dari si fungsinya. Berarti ini adalah kodomainnya. Berarti kesimpulannya ialah domain bisa kita dapatkan, yaitu karena dia bilangan real, dan bilangan realnya itu dari min hingga sampai hingga, maka nilai domainnya ialah dari min hingga sampai hingga. Nah, kalau untuk kodomain, dia nilainya berapa sih? Nah, karena bilangan, ini kan hasil ya, karena bilangan yang dikuadratkan itu pasti menghasilkan bilangan yang positif, dan bilangan yang positif yang paling kecil yaitu angka 0, maka dia dimulai dari angka 0. Oke? Sampai berapa? Sampai hingga. Kenapa di sini saya menulisnya selang tertutup? Karena dia dimulai dari angka 0. Paham sampai sini teman-teman? Ini adalah contoh kedua dalam menentukan domain dan kodomain, di mana pola dari fungsinya telah diketahui yaitu Y sama dengan akar X. Kalau yang sebelumnya kan kita cari sendiri, kalau yang ini telah ditentuin. Nah, jadi pertama-tama kita harus membuat nilai-nilai fungsinya terlebih dahulu ya. Pada saat F-nya 0, berarti hasilnya berapa? Akar 0 sama dengan 0, oke? Terus kita masukin aja pada saat F-nya yaitu 2, berarti
akar 2. Terus pada saat f-nya itu ceritanya ialah 100, berarti akar 100 atau sama aja kayak 10. Nah, dari nilai-nilai fungsi yang telah kita masukkan, kita langsung bisa menentukan domain dan kodomainnya. Berarti, domain fungsinya yaitu, domain kan asal ya, daerah asal, berarti yang diisi-isinya. Nah, ini isi-isi dari si akar sesuatu, ya akar X, itu kan harus positif ya enggak? Karena kalau misalnya negatif, misalnya akar min 1, itu kan jadinya bilangan kompleks ya. Ini jadi bilangan kompleks. Supaya dia tidak menggunakan bilangan kompleks, maka yang di dalamnya atau yang di dalam si akar ini harus bernilai minimal 0. Berarti domain fungsinya dimulai dari angka 0. Ini selang tertutup. Sampai angka keberapa kakak? Terserah. Berarti sampai tak hingga. Selang terbuka. Bagaimana kan dengan kode mainnya? Berarti kalau kode mainnya yaitu hasil dari si fungsi tersebut ya kan. Nah, karena hasilnya yaitu yang 0 yang paling kecil, berarti dimulai dari 0 sampai tak hingga juga. Sampai sini paham cara menentukan domain ke domain? Semoga paham teman-teman, dan see you in the next video.